Shalom teman-teman, hari ini kita akan memasuki bab ke-7. Kemarin kita udah bikin video untuk pembahasan materi dan juga pemahaman Alkitab di bab 6. Dan sebelum kita akan memasuki bab 7 ini, aku mau kita semua persiapkan hati dan diri kita terlebih dahulu. Kita siapkan dulu catatannya dan juga Alkitab, dan juga yang pastinya pastikan kalian udah mendownload file materi yang udah aku bagikan di kolom description, karena di sana kalian tinggal langsung download aja untuk setiap bab yang kalian butuhkan. Kayak sekarang bab 7, berarti kalian tinggal langsung download di bab 7-nya. Kalau gitu kita langsung berdoa aja sebelum kita memulai pembahasan materi kita hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk hari ini Bapak. Kami boleh mempersiapkan hati kami Tuhan, kami boleh menyediakan waktu kami Tuhan untuk sama-sama kembali menyatukan dan menyamakan pemikiran kami, membuka setiap pikiran dan hati kami ya Bapak untuk menjadi orang yang mau diajar, menerima hikmat daripadamu. Dan Tuhan, kiranya Tuhan, apapun yang boleh kami pahami, yang boleh kami dengar pada hari ini, semua berasal daripadamu Tuhan. Sembunyikanlah kami daripada segala macam hal-hal yang ingin mengganggu kami, yang ingin mendistract kami ya Bapak. Dan juga sembunyikanlah kami di balik salib-Mu ya Tuhan, agar apa yang boleh kami dengar, apapun yang boleh kami sampaikan di hari nanti, itu semua Tuhan sesuatu yang keluar daripada Engkau, bukan dari diri kami. Terpuji Engkau Yesus Kristus, kini selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke, kalau gitu teman-teman, kita akan langsung aja masuk ke bab 7. Jadi kalian boleh banget untuk catat poin-poin penting yang mungkin kalian belum paham, karena seperti pada biasanya kita akan bahas lagi di briefing, di hari briefing kalian sama aku. Kita akan bahas lebih detail lagi hal-hal yang mungkin kalian gak paham. Jadi kalian boleh untuk dengarkan baik-baik ya poin-poin yang aku sampaikan. Dan jangan lupa untuk melakukan metode OIA, karena ini kita kan lagi PA juga ya, supaya kalian bisa explore lebih jauh lagi hal-hal yang mungkin menurut kalian tuh penting dan menarik untuk dibagikan juga. Oke, kemarin kita ngebahas mengenai bersaksi ya kan, bersaksi. Terus kemarinnya lagi kita ngomongin masalah bersekutu. Ini relate banget, sekarang kita ngomongin masalah melayani gitu loh. Bersaksi, melayani, itu adalah dua bagian dari hidup orang Kristen yang gak akan bisa dipisahkan. Karena kenapa? Karena sama halnya dengan Tuhan yang melayani terlebih dahulu. Kita bersaksi kepada orang lain, sebenarnya secara gak langsung itu adalah bentuk dari mana kita itu melayani mereka juga. Kemarin kita ngomong bersaksi mengenai kesaksian itu bisa melalui perkataan dan juga kesaksian hidup gitu kan. Nah, bersaksi dan juga melayani itu merupakan sebuah kesatuan di mana kamu mengatakan dan kamu juga melakukan, yaitu gabungan ya, seperti pesawat, bersaksi dan juga melayani. Itu adalah dua hal yang memang harus dilakukan, khususnya kita sebagai seorang Kristen. Kita akan langsung masuk ke paragraf pertama. Jangan lupa ya teman-teman, untuk kalian minta teman-temannya untuk bacakan paragraf per paragraf dan juga langsung minta diartikan. Dan setiap ada ayat Alkitab, kalian harus banget untuk membukanya dan juga buka di terjemahan lain yang itu akan membantu memperlengkapi setiap kita. Kita masuk ke yang pertama. Pelayanan manusia, pelayanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Pelayanan meliputi banyak hal dan mempunyai aplikasi yang sangat luas, mulai dari hal-hal yang dianggap sederhana, seperti memberi bantuan atau pertolongan kepada orang yang membutuhkan, sampai kepada pelayanan yang dianggap utama, seperti berkhotbah atau pelayanan gerejawi lainnya. Nah, teman-teman, ini penting banget ya, harus kita ingat, karena banyak banget nih orang Kristen dan bahkan orang-orang yang memang sudah lama ikut Tuhan gitu ya, mereka berpikir bahwa gue akan melayani atau membantu orang lain, seperti di sini dibilang kalau memberi bantuan atau pertolongan juga disebut melayani, itu kalau gue nanti udah sukses aja, kalau gue udah punya perusahaan, gue udah bisa bangun rumah dan segala macam, baru gue melayani. Tapi gimana kalau kita tarik ulur ceritanya seperti ini? Kamu belum sukses dan kamu belum melayani,
kan kamu udah dipanggil sama Tuhan. Apakah itu bisa disebut dengan sesuatu yang kamu sia-siakan gitu loh? Apakah kamu akan menyesal pada akhirnya? Jadi ini maksud paragraf pertama ini adalah, please, kalau kamu emang mau melayani, ingin membantu orang, layanilah dengan hal-hal yang bisa kamu lakukan dari sekarang. Bukan hal-hal yang kamu tunggu saat kamu sudah besar, baru kamu akan melakukan sebuah pertolongan. Karena kita tadi balik ceritanya ya, alurnya kita balik, gimana kalau emang kesuksesan yang kamu anggap sukses itu belum kesampaian dan akhirnya kamu nggak bisa melayani, kamu kehilangan dua hal gitu. Dan juga aku ada catat beberapa hal ya di sini. Kita akan masuk ke paragraf kedua aja. Pelayanan harus dimengerti secara utuh karena tidak hanya menyangkut pelayanan gerejawi, tetapi juga pelayanan dalam keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Pekerjaan pun sesungguhnya merupakan sarana untuk melayani sesama. Dengan demikian, melayani bukan hanya berarti memimpin ibadah, berkhotbah atau bersaksi, tapi juga membantu orang tua di rumah, menolong teman, dan memperhatikan kepentingan orang lain. Balik ke paragraf pertama, dibilang melayani itu tuh nggak harus yang wow gitu loh. Dengan cara kamu menolong, memenuhi kebutuhan seseorang, membuat orang tersenyum, itu udah bentuk dari melayani. Dan di sini juga dibilang nggak harus menyangkut pelayanan gerejawi, tetapi dalam pekerjaan bahkan itu udah bentuk melayani. Anak Alkitab juga pernah bilang bahwa apapun yang kamu lakukan itu semua seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Pekerjaan adalah pelayananmu. Bagaimana kamu melayani sesama, bukan lagi tentang aku dapat apa, tapi balik lagi, apa yang bisa aku berikan untuk orang lain. Nah, ini ayatnya, ada beberapa ayat firman Tuhan yang bisa membantu kita ya, memperlengkapi kita. Kalian boleh banget catat ini dan juga baca, dan aku harap ini bisa dibagikan teman-teman yang lainnya. Yohanes 13 ayat 14-17 dibilang seperti ini. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan sesuatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama, seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Maksud dari ini adalah, ini menggambarkan kenapa kita nggak mau melayani orang lain, sedangkan Tuhan yang adalah guru juga. Ya siapa sih maksudnya? Siapa sih yang nggak mengenal Tuhan gitu loh, yang nggak tahu Tuhan itu adalah pencipta segalanya, langit dan bumi. Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan semoga itu kita tahu. Tapi di sini Tuhan bilang, aku membasuh kakimu. Aku yang adalah Tuhan dan gurumu, aku membasuh kakimu. Dan kamu pun wajib untuk membasuh kakimu dan sesamamu. Dan di sini di ayat terakhir dibilang, jika kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Berbahagialah kamu yang memang sudah mengerti, tapi juga gak cuma mengerti, tapi juga melakukannya. Di ayat kitab berikutnya, Lukas 22:27, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku, Tuhan, ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Itu Tuhan lagi yang ngomong. Selanjutnya, Matius 20:28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Coba kita pikirin baik-baik lagi. Kita disuruh melayani aja tuh susahnya tuh setengah mati gitu kan. Gak mau. Gambarannya adalah malu. Gimana dengan Tuhan yang memang dia ini adalah Tuhan dan Raja, penguasa segalanya, tapi dia mau mengambil bagian dia yang mengambil bagian rupa seorang manusia bahkan yang berdosa gitu loh, turun dari tahtanya, merendahkan dirinya untuk kita. Ada ayatnya di Filipi 2 ayat 6-8. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yang tadi kayak aku bilang ya, Tuhan tuh dia tahu dia tuh Allah dan penguasa. Dia Tuhan yang harus kita junjung tinggi. Tapi karena begitu besar kasihnya, begitu besar rasa ingin Tuhan tuh membuat setiap anak-anaknya tuh paham bagaimana diri kita saling mengasihi, saling melayani, saling menghargai terlebih dahulu. Ia telah merendahkan dirinya loh. Tuhan tuh telah merendahkan dirinya terlebih dahulu. Ibaratnya gini, gak akan ada yang mulai
Gak akan terjadi sesuatu jika gak ada yang mulai. Tuhan memulai duluan supaya terjadi sesuatu. Genaplah sesuai apa yang Tuhan harapkan, yang difirmankan, dan bahkan Tuhan taat sampai mati di kayu salib. Ayat terakhir nih, pendukung terakhir, 1 Petrus 2:21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil artinya bersaksi, menyatakan apa yang kamu tahu dan itu kebenarannya, dan kamu sebarkan itu kepada semua orang. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. In the end, apa sih yang dimaksudkan? Kenapa sih Tuhan tuh melayani? Kenapa Tuhan waktu di perjamuan kudus, perjamuan terakhir dengan murid-muridnya, Tuhan tuh selalu bilang mengenai kamu tuh gak akan mengerti apa yang aku lakukan sekarang, tapi ketika kamu mengerti, berbahagialah kamu dan jika kamu melakukannya. Yang Tuhan mau adalah seperti dikatakan 1 Petrus 2:21, kita dipanggil untuk bersaksi seperti yang kemarin kita udah bahas bareng-bareng, yaitu bersaksi. Dan Kristus udah menderita duluan buat kita, dan Tuhan mau kita tuh mengikuti jejaknya, yaitu teladan yang diberikan kepada kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu ayat penguat kita yang memperlengkapi kita di paragraf yang awal. Selanjutnya kita poin ke alasan kita melayani ya. Ini reason kenapa sih gue harus melayani. Kenapa kalian di kakak ini bareng sama aku juga, aku tuh suruh kita semua berbagian untuk melayani. Ada yang PAW, ada yang bawain games, ada yang bawa pimpin doa, ada juga yang bagian visi misi kita. Untuk apa? Aku tahu dan percaya gak gampang untuk kita tuh ngomong depan umum, ngomong depan publik, ketakutan segala macam, lagi beritain firman Tuhan. Tapi satu hal yang aku tahu, ketika kamu masuk dalam sebuah komunitas rohani, kamu gak akan cuma menjadi seorang anak, tapi kamu akan diperlengkapi untuk apa? Melayani sesama juga. Contoh, aku bikin video kayak gini, itu butuh effort. Dalam arti aku bukan membangga-banggakan diriku, tapi ini adalah bentuk aku melayani. Gimana dan kesibukan aku juga cuma membagi waktu untuk apa yang sudah Tuhan berikan kepadaku, yang sudah Tuhan berikan kepercayaan untuk aku, untuk melayani. Dan ini adalah bagianku gitu loh. Sama dengan kalian juga, kalian harus tahu kapasitas kalian seperti apa, kenapa kalian bisa masuk komunitas. Percayalah teman-teman, banyak di luar sana yang mau untuk masuk komunitas, tapi leader gak ada, pemimpin sangat sedikit gitu kan. Seperti yang Tuhan katakan di bab yang kemarin bersaksi, ladang tuh sudah menguning, tinggal dituai, tapi penuainya nggak ada gitu loh. Sama dengan kita, kalian ada di sini bukan sebuah ketidaksengajaan, tapi ada maksud Tuhan yang luar biasa, dan kalian harus pikirkan itu baik-baik loh teman-teman. Kita masuk ya ke bagian yang pertama. Semua orang Kristen dipanggil untuk melayani. Titik. Itu harus di notes. Ketika Allah memanggil seseorang kepada dirinya, Ia juga memanggil orang itu untuk melayani. Titik. Semua orang Kristen dipanggil untuk melayani. Kalau kita bilang kayak, aku gak punya talenta, gak mungkin Tuhan menciptakan kalian, menciptakan kita tanpa sebuah talenta untuk dikembangkan. Gak mungkin Tuhan tuh menciptakan kita tanpa ada tujuan. Jelas-jelas dalam kitab udah dikatakan bahwa Tuhan tuh selalu belum selesai dengan hidup kamu. Tuhan memiliki tujuan yang besar untuk kamu. Tuhan menciptakan kamu tuh bukan sebuah kesia-siaan yang kamu udah gede gitu aja ngebebanin orang tua. Itu enggak, big no. Kalau kalian memikirkan kayak gitu, buang itu jauh-jauh. Kita ada di dunia ini sampai saat ini dengan tujuan yang besar. Kalau kalian belum menemukan visi hidup kalian, carilah dari sekarang teman-teman. Apalagi kemana aku dengar firman Tuhan ya mengenai kita yang mungkin, setahu aku kita semua masih single, dan kalaupun yang sudah ada ya ini akan menjadi perlengkapan buat kita juga. Janganlah terlalu terlena dengan hal-hal yang membuat kita tuh, karena gue single, seakan-akan tuh gue gak punya kegiatan gitu loh. Justru dengan kita single, kita tuh punya kapasitas untuk lebih lagi memperlengkapi diri kita dengan hal-hal yang rohani, dengan hal-hal yang Tuhan mau. Ayatnya akan aku share, dimana karena kita semua kebetulan perempuan ya, ayatnya tuh membicarakan tentang gini, untuk wanita yang memang belum menikah dan juga perempuan-perempuan muda atau anak-anak muda, kerjakanlah apa yang bisa kalian lakukan untuk Tuhan dengan tidak terganggu dengan apapun. Nanti ayatnya aku akan share ke kalian, itu bagus banget dan mungkin itu bisa menguatkan kita juga. Dan untuk laki-laki, di ayat sebelumnya juga itu ada. Tapi aku akan share karena kita semua perempuan, jadi ini memperkuat kita. Dan di sini dibilang lagi, ketika Allah memanggil seorang kepada dirinya, Ia juga memanggil orang itu untuk melayani. Teman-teman, sudah berapa lama kalian bertobat dan mengikut Tuhan? Sudah berapa lama kalian dibaptis dan mengikut Tuhan? Percayalah teman-teman, ketika kalian hidup ikut Tuhan, akan selalu ada perubahan dalam kehidupan kalian. Dan perubahan itu
nggak minor teman-teman. Ingat, aku tuh paling gak suka, atau aku bukannya menentang sih, tapi kayak aku nggak suka aja untuk mendengar orang berubah itu pelan-pelan loh, kayak pokoknya dikit-dikit lah. Intinya kesimpulanku tuh gini, berubah itu memang butuh proses, tapi sehari demi sehari itu harus selalu berbeda. Nggak bisa tuh kamu hari ini A, besok B, besoknya A lagi. Itu bukan perubahan. Kamu maju mundur sama aja karena kamu tuh berputar di tempat yang sama. Tapi yang namanya kamu berubah, A, B, C, D, E, besok akan semakin berubah. Dan kehidupan perubahanmu itu tuh nyata, dan orang bisa melihat gitu loh. Sama lah dengan tubuh kamu yang mungkin tadinya gede banget, terus kecil, atau kecil jadi gede banget. Nah, orang udah lama nih gak liat kamu, tiba-tiba dia ngeliat kamu, ih kok kamu berubah ya? Atau bahkan orang yang setiap hari sama kamu tuh jadi tahu gitu, oh iya, kamu berubah ya, kamu berbeda. Itu namanya perubahan. Dan setiap orang yang sudah berubah, mengikut Tuhan, menyerahkan dirinya untuk dibaptis, dan bangkit bersama Tuhan lagi, ia juga dipanggil, atau Tuhan memanggil dia untuk melayani juga. Jadi kamu atau aku, kita semua lah ya, jadi reminders buat kita, udah menjadi pengikut Tuhan, jangan cuman Kristen aja gitu loh. Aku selalu bilang Kristen tomat ya. Minggunya tobat, Seninnya kumat lagi. Itu sama aja tuh, gak ada perubahannya. Tapi kita harus bergerak untuk melayani. Misalkan, contoh ya, tapi kan aku lagi terpuruk keadaannya. It's okay, terpuruk, nikmatilah keterpurukanmu, tapi jangan terlalu lama-lama. Hidupmu gak boleh stagnan hanya untuk kesakitan yang kamu rasakan. Aku gak bilang kesakitan itu gak boleh dirasakan. Buktinya Tuhan tuh selalu dekat sama orang-orang yang patah hati dan remuk hatinya kan. Tuhan selalu ada buat orang-orang seperti itu. Tapi yang Tuhan mau adalah kita tuh bangkit. Jangan keterpurukan kita, hal-hal yang membuat kita berpikir negatif, itu gak buat kita stagnan dan akhirnya gak bisa bertumbuh dalam Tuhan. Lalu lanjut lagi ke yang pertama. Melayani adalah sikap hidup murid Kristus. Titik. Sebagaimana Kristus melayani, sebagai muridnya kita pun melayani mengikut teladannya. Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Itu ada di Markus 10 ayat 42-45 ya. Aku akan bacain. Kita akan baca bareng-bareng. Markus 10 ayat 42-45. Kalau di buku kan cuma setengah-setengah aja ya. Kita langsung baca ayatnya aja. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk sesamanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Aku akan ganti di terjemahan lainnya, di God Words. Kalian boleh banget untuk buka, karena kita kan udah punya YouVersion ya, jadi tolong dibuka dan di highlight ya. Markus 10 ayat 40-45 yang GW-nya. Jesus called the apostles and said, you know that the acknowledged rulers of nation have absolute power over people, and their officials have absolute authority over people. Aku mau langsung skip ke bagian yang aku tandain. Whoever wants to become a great among you, you will be your servant. Whoever wants to be most important among you, you will be a slave for everyone. It's the same way with the Son of Man. He didn't come so that others could serve him. He came to serve and to give his life as a ransom for many people. Yang mau ditandain merah adalah siapapun yang mau menjadi yang terhebat, kamu harus menjadi yang terendah dulu, menjadi pelayan dulu. Siapapun yang mau menjadi orang yang paling penting, kamu harus menjadi pelayannya dulu, slave, budak gitu loh. Ini sama halnya, caranya same way ya, the same way with the Son of Man. Son of Man ini huruf besar. Ini sama halnya dengan caranya Tuhan. Tuhan datang bukan untuk biar orang lain melayani dia, tapi dia datang untuk melayani orang lain dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Itulah yang Alkitab tulis. Ini aku judulkan God ways and world ways. Dunia mengajarkan kita kalau lu mau jadi besar, kamu mau menjadi seorang yang berkuasa, kamu harus mempunyai atau
mendidik rakyatmu dengan tangan besi. Tangan besi itu diartikan seperti tangan yang gak ada belas kasihannya. Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ini udah jelas banget ya. Dan kita akan masuk lagi ke alasan kita yang melayani. Jadi menurut dari Markus 10 ini, alasan kita melayani itu adalah melayani merupakan sikap hidup murid Kristus. Karena di sini Tuhan tuh selalu berharap kayak, please bisa nggak untuk apa yang aku sudah berikan kepadamu, teladan yang aku berikan, itu kamu jalani, itu kamu ikuti. Dan sebagai Tuhan, sebagai caranya Tuhan, di sini bilang it's the same way with the Son of Man. Karena kita udah mengikut Tuhan juga, kita harus mengikuti cara Tuhan. Pertama, melayani adalah sikap hidup murid Kristus. Yang kedua, melayani merupakan hak istimewa dan anugerahkan Allah kepada kita sebagai anak-anaknya. Rasul Paulus sadar bahwa dirinya tidak layak untuk melayani Tuhan, tetapi Allah mempercayakan pekerjaan yang mulia kepada dirinya. 1 Korintus 4 ayat 1, kita akan langsung bahas ya. Yang kedua, kenapa kita melayani? Karena itu merupakan hak istimewa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita anak-anaknya. Kadang kita gak mau melayani Tuhan karena kita ngerasa diri kita tuh gak layak. Sering banget kayak aku dengar dari teman-temanku, atau ada beberapa di antara kita juga yang merasa, aduh malu Ci, kayak aduh aku bukan siapa-siapa. Bukan berarti kita sombong ya, terus kayak karena kita sombong, kita percaya diri, pede banget, karena negatif, terus kita melayani Tuhan. No, bukan seperti itu. Sama hal dengan Rasul Paulus, teman-teman. Bahkan di sini dibilang kan, Rasul Paulus sadar bahwa dirinya tuh gak layak untuk melayani Tuhan, tapi Allah mempercayai pekerjaan yang mulia kepada dirinya. In the end kita tahu kan, Rasul Paulus menuliskan beberapa kitab yang banyak banget mengenai hal-hal yang dia diberikan pemberitahuan dari Tuhan kepada dia. Rasul Paulus yang dulunya adalah seorang Saulus, di mana dia sangat kejam, tapi dia berubah. Dia mengikuti Tuhan, dia tahu dia gak layak. Tapi bukan pilihan untuk berhenti melayani Tuhan karena dia tahu dia gak layak, tapi karena dia tahu dia gak layak, akhirnya dia memberikan dirinya untuk menjadi layak dan melayani Tuhan dengan sepenuh hatinya. Kedua, rendahkanlah hatimu. Roma 11 ayat 13, mulanya ia seorang penginaya, seorang Kristen. Ini tentang Rasul Paulus dulu ya, kita harus tahu nih. Untuk teman-teman yang ngerasa insecure, gak mau melayani Tuhan, kita harus tahu tentang Rasul Paulus. Roma 11 ayat 13, mulanya ia seorang penganiaya orang Kristen, saat itu ia bernama Saulus. Dan sesudah pengalamannya berjumpa Yesus di jalan menuju kota Damaskus, ia berubah menjadi seorang pengikut Kristus. Paulus menyebut dirinya sebagai rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Kita udah bahas juga mengenai Yahudi itu siapa di bab sebelumnya. Dan ini penting banget teman-teman. Sesudah pengalamannya berjumpa Yesus, dia berubah. Aku selalu nanya ke teman-teman juga, gimana kalian dengan Tuhan? Gimana HPDT kalian? HPDT itu hubungan pribadi dengan Tuhan ya. Seberapa penting sih Sar? Atau Cisar mengenai HPDT? Pengalamanmu bersama Tuhan, itulah yang membuat kita kekeh untuk gak meninggalkan Tuhan, kekeh untuk melawan segala ketakutan kita dalam melayani Tuhan. Ini sama halnya dengan aku sharingkan dengan salah satu di antara kita kemarin malam. Dia pernah kayak main Twitter yang mengenai aku bertanya, kamu menjawab ya. Aku lupa tentang apa itu. Intinya ditanya gimana kayak lu gak mau pindah agama apa, ikut agama yang mayoritas gitu-gitu. Terus kayak dia ngejawab, dia itu teman kita ya, dia itu menjawab kayak dia mengalami perjumpaan Tuhan dan gak mungkin dia menukarkan ibaratnya berlian dengan sesuatu yang memang kita gak pernah tahu dia tuh bagaimana. Intinya adalah pengalaman dia itu dengan Tuhan yang membuat dia kekeh untuk mempertahankan kekristenannya. Sama halnya dengan ini ya, perjumpaan dengan Tuhan yang membuat si Paulus dari yang tadinya Saulus yang sering menyiksa orang Kristen loh. Tapi akhirnya ketika perjumpaan itu ada, dia berubah menjadi Paulus yang mau memberitakan tentang Kristus dan menjadikan banyak orang Kristen. Seperti itu. Dan ini juga ada ayatnya ayat lengkap ya. Aku bacain di 1 Korintus 4:9. Sebab menurut pendapatku Allah memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah. Ini Rasul Paulus yang ngomong. Sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati, sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar.
Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Sampai pada saat ini, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus itu telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihati kamu, turutilah teladanku. Ingat 16 ya. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius. Timotius itu anak yang paling dikasih oleh Rasul Paulus, yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus, seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Tetapi ada beberapa orang yang menjadi sombong karena mereka menyangka bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu. Tetapi aku akan segera datang kepadamu kalau Tuhan mengkehendakinya. Maka aku akan tahu bahwa tentang perkataan orang-orang yang sombong itu, tapi tentang kuasa mereka. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Apakah yang kamu kehendaki? Haruskah aku datang kepadamu dengan cambuk, atau dengan kasih dengan hati yang lemah lembut? Jadi untuk yang kedua itu, yang melayani merupakan hak istimewa dan anugerahkan Allah kepada kita sebagai anak-anaknya. Dan tadi kan udah ngomongin tentang Rasul Paulus ya. Kalau ayat penguat lainnya, 1 Korintus 9 ayat 17, ini dari Celeber version. Jika aku melakukan atas kehendakku sendiri, maka ada pahala bagiku. Tetapi hal itu merupakan tugas yang telah diamanahkan kepadaku, bukan atas kehendakku sendiri. Jadi walaupun Rasul Paulus takut, Rasul Paulus kayak ngerasa dia gak layak, tapi dia tahu bahwa ini adalah amanat, tugas, dan kehendak dia sendiri. Maka dia melakukan ini semua. Dan kalau kamu sudah percaya untuk melayanilah dengan sungguh-sungguh. Disuruh untuk WL, coba dengerin suaranya dulu. Apakah itu nadanya oke? Apakah sikapmu dengan, kalau kita kan melayani WL biasa suka ada gerak tubuh ya, nonverbal kita untuk mendukung bagaimana kita mengungkapkan rasa penyembahan kita sama Tuhan gitu kan. Kalau emang kamu mau angkat tanganlah. Kalau kamu mau tepuk tanganlah. Karena apa yang kamu tontonkan itu akan menjadi berkat loh bagi orang-orang yang mendengar dan juga melihatnya. Jadi gak cuma sekedar tampil, tapi orang juga ngeliat kamu gak cuma kayak, oh Sarah gitu. Enggak, tapi apa yang aku katakan, apa yang kamu tampilkan untuk pelayananmu, itu udah bagian dari Tuhan untuk diri kamu. Yang ketiga nih, melayani merupakan ungkapan syukur atas kasih Allah kepada kita. Hidup kita yang seharusnya binasa telah Tuhan tebus. Oleh karena itu, hidup kita yang adalah miliknya, kita serahkan baginya untuk Tuhan pakai. Melayani dengan sukacita dan tidak dengan terpaksa merupakan respon logis atas kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Roma 12 ayat 1. Ini aku ada share di Grow Blessing juga mengenai kenapa sih kita harus melayani atau mengikut Tuhan, menyembah Tuhan. Kita akan baca di Roma 12 ayat 1-nya dulu ya. Aku akan translate langsung di versi The Message-nya. So here is what I want you to do. God helping you to take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You will be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Translatannya tuh kayak gini loh. Jadi inilah yang pengen dikatakan atau yang menyadarkan kita kenapa kita harus melayani Tuhan. Yang ketiga, Tuhan tuh sudah membantu kita mengambil kehidupan kita sehari-hari, seperti kita tidur, makan, pergi bekerja, berjalan-jalan, dan semua hal itu Tuhan berikan kepada kita. Menerima apa yang Tuhan lakukan untuk kita adalah hal yang dapat kita lakukan, ada hal terbaik yang dapat kita lakukan untuk Tuhan. Jangan terlalu menyusahkan diri kita dengan budaya kita. Budaya tuh berdoa gak usah lah terus-terusan, beribadah ya cuma hari Minggu aja, seperti itu loh budaya-budaya yang ada di sekeliling kita. Dan jangan terlalu menyusahkan diri Anda dengan budaya kita sehingga kita tuh masuk ke dalamnya tanpa berpikir.
karena ya namanya zaman sekarang modern gitu, terus kita nggak berpikir panjang mengenai hal-hal kekristenan, akhirnya kita terjerumus di sana. Tapi ini Alkitab bilang, sebaliknya pusatkanlah perhatian Anda kepada Tuhan. Anda akan diubah dari dalam keluar. Kita juga tahu bahwa cantik itu nggak cuma dari luar, tapi bagaimana dari inner beauty kita gitu kan. Sama dengan hal ini. Segera kenali apa yang Tuhan inginkan dari kamu dan tanggapi dengan cepat. Kalau kamu tahu Tuhan mau mengutus kamu untuk kamu pelayanan WL atau kamu bawa firman, langsung tanggapi dengan cepat. Jangan sampai apa yang sudah digerakkan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kamu itu hilang gitu aja. Berbeda dengan budaya sekitar kita yang selalu menyeret kita ke tingkat ketidakdewasaannya, Tuhan mengeluarkan yang terbaik dari diri kita, mengembangkan kedewasaan yang terbentuk dengan baik di dalam diri kita. Jadi, alasan ketiga kenapa akhirnya kita tuh harus melayani Tuhan adalah itu merupakan ungkapan syukur kita atas kasih Tuhan kepada hidup kita. Tuhan sudah menuntun kita, sudah memberikan kita segala sesuatunya, dan kita melayani. Itu adalah hal baik yang bisa kita lakukan untuk dia. Jangan kita berpikir, gue melayani menambah berkat gue, atau gue gak melayani berarti itu mengurangi berkat gue. Enggak. Apa yang Tuhan sudah berikan untukmu, itu sudah diberikan. Gak seperti manusia yang kalau lu kesel, itu akan dicabut. Itu gak seperti itu. Akhirnya, dengan melayani kita juga ikut serta membangun tubuh Kristus di dunia. Tuhan telah memberikan karunia untuk melayani dalam berbagai bentuk. Ada karunia untuk bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, memberi, memimpin. Ada di Roma 12 ayat 6-8. Karunia-karunia itu diberikan Tuhan agar kita dapat menggunakannya untuk membangun tubuh Kristus serta melayani sesama. Jadi kesimpulannya tuh gini loh. Dengan kita melayani, kita mencerminkan Kristus dalam kehidupan kita di dunia ini. Dan setiap orang mempunyai karunia berbeda-beda. Ada orang yang bisa memang diberikan Tuhan hikmat untuk mengajar, untuk berkata-kata dalam firman, untuk menyembuhkan, untuk menasihati, memimpin, dan lain-lain. Dan temukanlah karunia itu dalam kehidupan kamu. Jangan kita cuman kayak, gue ngerasa gue gak punya, terus udah bye gitu aja kan. Tapi belajarlah untuk memberikan effortmu. Sama lah kayak kamu memberikan effortmu dalam kamu mau ngasilin nilai bagus, kamu belajar mati-matian. Untuk pacarmu, kamu berikan effort mati-matian. Gimana dengan Tuhan? Berikanlah effort terbaik untuk Tuhan. Kita masuk ke sikap dalam melayani. Sikap dalam melayani dari 2 Timotius 2 ayat 3-6. Kita bisa mempelajari beberapa sikap dalam melayani yang diajarkan Rasul Paulus kepada Timotius. Ini aku juga udah buat ayatnya. Aku balik lagi di kitab The Message ya. Kalian bisa baca di 2 Tim 2 ayat 3-6. Judulnya Doing Your Best for God. Ini judul perikop di translatean The Message. So, my son, throw yourself into this work of Christ. Pass on what you heard from me. The whole congregation saying amen. 2 reliable leaders who are competent to teach others. When the going gets rough, take it on the chin with the rest of us, the way Jesus did. A soldier on duty doesn't get caught up in making deals at the marketplace. He concentrates on carrying out orders. An athlete who refuses to play by the rules will never get anywhere. It's the diligent farmer who gets the products think it over. God will make it all plain. Translatannya, jadi anakku, lemparkanlah dirimu ke dalam pekerjaan ini untuk Kristus. Sampaikan apa yang kamu dengar dari saya gitu, dari aku. Suruh jemaat mengatakan amin. Amin itu ending dari kamu tuh mengirimkan doamu pada Tuhan. Kepada para pemimpin yang dapat diandalkan dan kompeten untuk mengajar orang lain, ketika keadaan menjadi sulit, hadapilah bersama kita semua. Seperti yang Yesus lakukan, seorang prajurit yang bertugas tidak terjebak dalam membuat kesepakatan di tempat-tempat ya, kayak di tempat-tempat tertentu. Ia berkonsentrasi menjalankan perintahnya. Soldier ya, kita tuh adalah army of God. Dan seorang atlet yang menolak untuk bermain sesuai aturan tidak akan pernah berhasil. Petani yang rajin lah yang mendapatkan hasilnya. Pikirkan itu, Tuhan akan membuat semuanya jelas. Di terjemahan barunya, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya, gitu Tuhan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga, dan seorang petani bekerja keraslah yang pertama kali menikmati hasil usahanya. Ini makanya di judulnya sikap dalam melayani, artinya doing your best of God.
Itu ayat pembukanya. Kalau dari poinnya kan kita bisa lihat ya, sikap kita melayani itu harusnya apa? Doing your best for God itu adalah rela berkorban. Tidak boleh memilih medan pertempuran. Kita sebagai pengikut Kristus harus memikul salib kita. Jangan milih-milih. Tanahnya berlubang, gak mau, nanti jalannya makin susah. Gue mungkin di sebelah kanan aja. No. Yang kedua, prioritas. Prioritas orang prajurit harus memprioritaskan tugas yang diberikan oleh komandannya dan tidak membiarkan konsentrasi terganggu. Fokus sama Tuhan, fokus sama tugas yang diberikan oleh Tuhan. Jadikanlah itu yang utama dalam kehidupan kamu. Bukan berarti kerja dan tugas-tugas kuliahmu itu menjadi yang gak bisa dipikirin ya, tapi kamu harus bisa men-set priority kamu dalam kehidupan. Yang ketiga, disiplin. Tanpa disiplin dalam bertanding sesuai dengan aturan, seseorang olahragawan akan dikeluarkan. Untuk melayani dengan baik, kita perlu hidup disiplin, mentaati firman Tuhan. Sebab jika tidak demikian, pelayanan kita tidak dapat dilakukan dan tidak akan menjadi berkat. Integritas hidup kita tidak akan dipisahkan dari pelayanan yang kita lakukan. Aku yakin banget kita sering banget dengar mengenai integritas seorang Kristen. Inilah bagian kita, teman-teman. Integritas itu disiplin. Integritas seorang Kristen artinya apa? Mentaati firman Tuhan, menjadi penurut firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut lagi ke kerja keras dan ketekunan. Seorang petani tidak akan menikmati hasil kerjanya jika tidak bekerja dengan keras dan tekun. Panen yang baik tidak akan dihasilkan dari kemalasan. Demikian juga dalam pelayanan, kita tidak akan menikmati hasilnya jika kita tidak mau melakukannya secara konsisten. Kita gak akan bisa bertumbuh dan berkembang di kakak kita kalau kita sendiri secara pribadi itu gak pernah konsisten untuk tekun mengikuti kakak kita setiap minggu. Kita gak pernah tekun untuk membangun hubungan kita satu sama lain. Kita gak akan bisa menjadi pribadi yang bertumbuh secara personal dalam Tuhan kalau kita gak pernah bangun kehidupan kita sehari-hari adalah dengan saat teduh. Kita gak pernah berdoa sama Tuhan, menikmati waktu kita sama Tuhan. Itu gak pernah dilakukan. Tidak selayaknya kita melayani dengan sikap asal-asalan dan mengingat bahwa segala kepintaran dan kemampuan kita berasal dari Tuhan. Maka sejauh-jauhnya kita melayani dengan sikap rendah hati. Jadi Indian tuh gitu, teman-teman. Sikap kita dalam melayani adalah do your best for God. Lakukanlah apa yang memang menurutmu itu udah mentok, udah pol banget. Itu udah yang paling buat kamu tuh, ini udah yang paling oke banget loh Tuhan, ini udah yang paling aku memberikan semua effortku. Tapi jangan menggerutu pada akhirnya. Contoh, hal yang memilukan adalah ketika kamu seakan-akan melayani Tuhan dengan sepenuh hatimu dengan effort yang besar, tapi kamu berdoa juga, doa kamu gak dikabulkan, terus kamu kecewa sama Tuhan. No ya teman-teman. Doamu didengar Tuhan aja itu udah lebih dari cukup. Doamu dijawab oleh Tuhan, bersyukurlah kamu teman-teman. Segala sesuatu tuh ada masanya. Segala sesuatu tuh di mata Tuhan tuh ada waktu yang tepat. Tuhan memberikan atau mengizinkan salah satunya terjadi dalam kehidupan kita. Itu semua karena ada maksud baik di belakangnya. Jadi jangan pernah merasa curiga di hadapan Tuhan. Lakukanlah bagianmu yang terbaik. Karena kenapa? Itulah teladan dari Tuhan untuk kita. Nah, saran-saran praktisnya ini kalian bisa untuk disingkat aja. Disingkat lalu kalian bagikan ke teman-teman lainnya. Jadi aku nggak akan bacain ya di sini, cuman kalian bisa langsung persingkat aja. Jadi jelasinnya yang kita ngerti dalam bahasa kita sehari-hari. Oh iya, untuk pembahasan Alkitabnya di Yohanes 13 ayat 1-20 ini akan kita bahas di video berikutnya. Jadi untuk video ini khusus benar-benar pembahasan full bab 7-nya. Dan aku harap teman-teman bisa mengerti dan mencatat poin-poin yang aku sampaikan. Aku bikin video ini karena kita kan bagi 2 tim ya. Jadi aku takut apa yang aku sampaikan itu gak bisa keulang lagi. So, semoga video ini ngebantu kalian. Dan boleh teman-teman siapkan waktunya juga untuk briefing lagi sama aku, untuk kita lebih perdalam lagi pembahasan materi kita.